Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hanifatul Aulia Rahma dengan NIM 2308106.005. Saya dari kelas Teknik Lingkungan 4A. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester genap mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan. Nah, saya mulai dari soal nomor 1. Langsung saja kita baca soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting adalah sebagai berikut. Ini merupakan datanya. Kemudian pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Nah, sebelumnya saya sudah membandingkan, sudah mengerjakan dengan metode manual. Langsung saja di sini. Nah, pada metode manual ini, kita bisa melihat jenis soal tersebut bisa kita kerjakan dengan metode ANOVA one way. Mengapa? Karena pada soal tersebut terdapat 3 jenis pupuk. Kemudian bisa kita lihat pada pengerjaan manual ini dari mulai formulasi hipotesis, kemudian tingkat signifikansi uji, di mana hasilnya yaitu H0 diterima ketika daerah kritisnya yaitu 2,748 atau F hitungnya kurang dari 3,16 atau F tabelnya. Kemudian disimpulkan bahwa pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nah, untuk memastikan apakah metode manual ini sudah benar ataupun belum dalam proses pengerjaannya, kita bisa menggunakan software SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah menyalin data dari soal tersebut ke dalam Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini saya sudah memisalkan angka 1 sebagai pupuk kandang, kemudian angka 2 sebagai permisalan pupuk kompos, dan juga angka 3 untuk memisalkan pupuk casting. Kemudian dari data ini kita blok sampai ke bawah, kemudian kita Ctrl C untuk kita pindahkan ke SPSS agar lebih mudah. Kemudian kita langsung saja buka SPSS, kita klik variable view, di mana nama kita masukkan pupuk, kita enter, kemudian yang bawah adalah tinggi. Pada desimal kita buat masing-masing adalah 0. Kemudian pada label pupuk kita masukkan jenis pupuk karena pupuknya terdapat 3 jenis. Kemudian pada tinggi kita tulis tanaman tomat. Kemudian karena jenis pupuknya terdapat 3 jenis pupuk, maka pada values kita masukkan value 1 untuk permisalan pupuk kandang. Dan kita add. Kemudian value 2 untuk memisalkan pupuk kompos, dan kita add, dan kemudian permisalan 3 untuk pupuk casting. Kita add. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa klik data view. Nah, kita bisa lihat di data view pada variansi sudah berubah menjadi pupuk dan juga tinggi. Kemudian kita paste yang sudah kita copy tadi dari Microsoft Excel. Kemudian untuk menguji metode ANOVA ini, syaratnya kita harus mengetahui apakah data ini apakah normal ataupun tidak dengan mengujinya dengan uji normalitas. Caranya kita bisa klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Nah, jenis pupuk ini kita masukkan kepada Factor List, kemudian tanaman tomat kita masukkan kepada Dependent List. Kemudian kita klik Plots, kemudian kita klik Normality Plots with Test. Nah, kemudian kita klik Continue, kemudian kita OK.
Kita tunggu hasilnya. Nah, pada hasil ini kita bisa melihat pada tabel deskriptif. Mohon maaf, kita bisa melihatnya dari tabel test of normality. Nah, pada test of normality tabel ini, kita bisa melihatnya pada kolom signifikansi. Kita bisa melihat dari kolom signifikansi. Nah, untuk merangkumnya, untuk memudahkan kita membacanya, saya sudah merangkumnya pada Microsoft Word. Nah, kita bisa melihat pada uji distribusi normal atau test of normality ini, menurut buku Sujana itu, kita bisa menggunakan dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan melihat signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Maka syarat untuk melanjutkan kepada uji ANOVA adalah data berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat pada signifikansi ini, ketiga pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing, lebih dari 0,05, sehingga kita bisa melanjutkan data ini untuk melakukan pengujian uji ANOVA, karena ketiganya lolos dan berdistribusi normal. Kemudian untuk uji ANOVA, kita bisa kembali lagi kepada SPSS, kemudian data yang tadi kita gunakan kembali, kita klik Analyze, kemudian klik Compare Means. Di Compare Means ini kita bisa mengklik One Way ANOVA. Pada One Way ANOVA ini, jenis pupuk kita masukkan kepada faktor, kemudian tanaman tomat kita masukkan kepada dependent. Kemudian pada option kita klik, lalu kita klik deskriptif. Kita continue, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya sudah terlihat. Mohon maaf, tadi terputus. Karena hasilnya sudah selesai, keluar. Kita bisa melihat pada tabel deskriptif yang paling bawah. Deskriptif yang di bawahnya ada ANOVA. Yang kita bisa melihatnya pada file Word yang sudah saya simpulkan atau saya rangkumkan. Nah, pada uji ANOVA ini, kedua tabel ini sudah saya pindahkan, dan kita bisa melihat pada kolom F, di mana F merupakan F hitung, dengan F hitung 2,748, dan kemudian pada F tabel, yaitu kita dapat 3,16, di mana kita dapat 3,16 karena kita bisa melihat dari DF-nya yaitu 2 dan juga 57. Kemudian kita bisa melihat bahwa F hitungnya 2,748 kurang dari 3,16, maka H0 diterima. Jadi ketiga pupuk mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Sekian dari saya. Untuk nomor 2 dan juga selanjutnya akan ada pada video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.